cabai merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Sleman. Walau harga masih berfluktuasi, harga cabai di pasar bebas relatif baik dibanding dengan sayuran lainnya. Sebagai komoditas yang mudah rusak atau perishable, maka penanganan pasca panen harus dilakukan secara hati-hati. Prinsip penanganan pasca panen yang baik menurut GHP, Good Handling Practice, yang pertama, menekan tingkat kerusakan atau kehilangan hasil. Yang kedua, menjaga mutu cabai sesuai persyaratan standar mutu yang berlaku. Selanjutnya, memproduksi cabai yang terjamin kualitas, kuantitas, dan kontinuitas atau K3. Waktu panen yang baik dilakukan di pagi hari setelah embun hilang, tidak saat terik matahari atau siang hari. Tujuannya untuk mengurangi resiko penguapan air agar cabai tetap segar dan tidak keriput. Dan pemanenan pada saat dan setelah hujan sangat dihindari karena dapat menyebabkan risiko terkontaminasi dan perkembangbiakan mikroorganisme pengganggu. Dalam perhitungan kalender, umur panen yang baik itu antara 75 hingga 85 hari setelah tanam di dataran rendah atau 85 hingga 95 hari setelah tanam di dataran tinggi. Beberapa kegiatan dalam kegiatan pasca panen cabai antara lain: pemetikan. Petiklah dengan hati-hati dan hindari luka pada cabai saat pemetikan. Petiklah cabai beserta dengan tangkainya, karena cabai yang dipetik dengan tangkai akan lebih tahan lama simpan dari buah tanpa tangkai. Yang kedua, sortasi. Lakukan seleksi dan pisahkan cabai bagus dengan cabai yang cacat, busuk, dan bekas hama saat pemetikan. Kemudian, pengumpulan. Pastikan lokasi pengumpulan harus teduh, cukup lembab, dan sirkulasi udara baik. Selama dikumpulkan dapat dianginkan agar suhu tumpukan cabai sama dengan suhu ruangan. Tumpukan tidak boleh terlalu padat untuk menghindari panas berlebih. Dan hindari tempat yang dekat dengan sumber kontaminan atau misalkan kandang ternak. Pembersihan. Tujuan dari pembersihan untuk menghilangkan kotoran dan benda asing selain cabai yang melekat pada cabai. Selanjutnya, pemasaran. Terdapat banyak cara pemasaran yang bisa dilakukan oleh petani dalam menjual hasil panennya. Cara tersebut antara lain bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, petani menjual hasil panennya secara langsung kepada tengkulak atau pedagang. Namun, ada pula para tengkulak atau pedagang yang mendatangi langsung petani di lahan usaha taninya. Apabila telah terjadi kesepakatan harga, maka cabai segera diangkut. Yang kedua, bagi petani yang memiliki lahan cabai yang luas akan lebih menguntungkan bila langsung dijual kepada pedagang pasar. Pemasaran hasil cabai dengan jalur tata niaga pendek akan lebih memberikan keuntungan karena tidak banyak melibatkan berbagai pemasaran. Selain dipasarkan dalam bentuk segar, juga dapat diproses pengolahan menjadi cabai kering. Hal ini untuk mengantisipasi jatuhnya harga cabai. Sifat mudah busuk dari cabai semakin menyulitkan petani
untuk bisa menyimpan cabainya. Dari persoalan inilah dibangun kebijakan pelayanan berupa membangun sistem penjualan cabai yang melibatkan petani, Gapoktan, dan asosiasi atau perkumpulan petani hortikultura lereng Merapi. Ya, hari ini saya di Pasar Lelang Cabai di Bunder, Purwobinangun, Sleman. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengolah atau melakukan kegiatan pasca panen. Di antaranya ini adalah membangun bangsal pasca panen. Kemudian juga di sini adalah sistem yang digunakan adalah pasar lelang, di mana pasar lelang ini juga menjadi acuan dari beberapa titik kumpul. Paling tidak ada 12 titik kumpul yang harganya itu bisa disatukan di sini. Jadi kebijakan pasar lelang adalah one price, one region, one management. Artinya satu harga, satu kabupaten dan satu manajemen. Jadi harga di sini juga mengikuti 12 titik kumpul yang lainnya. Selain itu, di sini juga mengadakan kegiatan pelatihan pasca panen, ada pelatihan pembuatan saus, ada pelatihan pembuatan sambal, pelatihan pembuatan pasta cabai, dan pelatihan pembuatan cabai bubuk. Ini semua diharapkan juga bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Dan komoditas cabai ini adalah komoditas yang bagi petani adalah komoditas yang unggul, yang memiliki nilai harga tinggi. Sehingga pasar lelang cabai ini ke depan akan kita dorong, dan pasar lelang cabai ini menggunakan sistem one price, one region, one management. Dengan demikian, petani akan lebih sejahtera di Kabupaten Sleman. Di pasar lelang, setiap hari jam 19.00 hingga 19.30, pembeli secara tertutup mengajukan harga penawaran kepada panitia. Panitia mengumumkan harga penawaran tepat pukul 19.30. Melalui cara ini, harga cabai petani Sleman lebih tinggi dibandingkan dengan harga di tingkat petani daerah di sekitar daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, bahkan Jawa Timur.